1. Kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau memanjang disebut sifat A. Kontraktilitas, B. Ekstensibilitas, C. Elastisitas, D. Iritabilitas. Elastisitas adalah kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula setelah mengalami perubahan panjang, baik saat memendek, kontraksi, maupun saat memanjang, ekstensibilitas. Kontraktilitas adalah kemampuan memendek, sedangkan ekstensibilitas adalah kemampuan memanjang. 2 ciri-ciri otot berikut. Bekerja tanpa kita sadari, involuntar. Bentuknya gelondong, di bagian tengahnya besar dan kedua ujungnya meruncing. Terdapat pada organ dalam, seperti saluran kemih dan rahim. Uraian di atas adalah jenis otot, A. Lurik, B. Jantung, C. Rangka, D. Polos. Ciri-ciri tersebut, bekerja tanpa sadar, involuntar, berbentuk gelondong dengan ujung meruncing, dan terletak di organ dalam, seperti saluran pencernaan, kemih, adalah karakteristik khas dari otot polos. 3. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah, seperti pada bahu dan panggul, disebut sendi, A. Sendi pelana, B. Sendi gulung, C. Sendi engsel, D. Sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerakan paling bebas, yaitu ke segala arah, seperti gerakan yang terjadi pada sendi bahu, antara tulang lengan atas dan gelang bahu, atau sendi panggul. 4. Sistem pusat saraf manusia yang bertugas sebagai pusat kendali utama, pengolahan informasi, dan tempat terjadinya gerak refleks berada di A. Seluruh tubuh, B. Otak dan sumsum tulang belakang, C. Otak, D. Jantung. Sistem saraf pusat manusia, yang bertindak sebagai pengendali utama, terdiri dari otak, pusat pengolahan kompleks, dan sumsum tulang belakang, pusat gerak refleks dan penghubung sinyal ke dari otak. 5. Penyakit pada tulang belakang yang menyebabkan tulang punggung melengkung berlebihan ke samping, biasanya berbentuk huruf S, disebut A. Kifosis, B. Osteoporosis, C. Lordosis, D. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan tulang melengkung ke samping, berbentuk S atau C, berbeda dengan kifosis, bungkuk, atau lordosis, melengkung ke depan berlebihan. 6. Tujuan utama bangsa Eropa, seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda, datang ke Nusantara pada abad ke-16 adalah untuk A. Menyebarkan luaskan agama Kristen, B. Mencari kejayaan dan kekuasaan di timur, C. Berdagang dan mendapatkan rempah-rempah yang mahal, D. Membangun koloni dan mendirikan pabrik. Tujuan utama kedatangan bangsa Eropa, yang dipicu oleh semboyan gold, gospel, glory, pada awalnya adalah berdagang rempah-rempah yang sangat mahal harganya di Eropa, sebelum beralih ke kolonialisme. 7. Belanda membentuk perserikatan dagang yang dikenal dengan nama VOC pada tahun A. 1601, B. 1602, C. 1603, D. 1604. VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau Kongsi Dagang Hindia Timur dibentuk oleh Belanda pada tahun 1602 dengan tujuan untuk mengatasi persaingan antar pedagang Belanda sendiri dan memonopoli perdagangan di Asia.
8. Sistem yang mewajibkan rakyat pribumi menanam tanaman ekspor tertentu dan menjualnya hanya kepada Belanda dengan harga yang ditetapkan sepihak disebut A. Politik etis, B. Tanam paksa, C. Kerja rodi, D. Politik balas budi. Tanam paksa, kultur stelsel, adalah sistem eksploitasi yang mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor dan menyerahkannya kepada Belanda. Berbeda dengan kerja rodi yang merupakan kerja paksa pembangunan infrastruktur. 9. Perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan Belanda terjadi di wilayah A. Sumatera, B. Jawa, C. Kalimantan, D. Sulawesi. Perang Diponegoro, atau Perang Jawa, adalah perlawanan besar yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan Belanda yang terjadi hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, Pulau Jawa. 10. Taktik yang digunakan Belanda untuk mempersempit ruang gerak pasukan Pangeran Diponegoro, dengan cara mendirikan pos-pos pengawasan dan benteng-benteng pertahanan disebut A. Taktik gerilya, B. Benteng stelsel, C. Taktik militer, D. Taktik berunding. Benteng stelsel adalah taktik militer Belanda yang sistematis, berupa pembangunan benteng di setiap daerah yang dikuasai untuk memblokade pergerakan dan memutus suplai logistik pasukan gerilya Diponegoro. 11. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro diasingkan oleh Belanda ke A. Palembang, Sumatera, B. Manado, Sulawesi, C. Makassar, Sulawesi, D. Bandung, Jawa. Setelah ditangkap melalui tipu muslihat di Magelang, Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan ke Makassar, Sulawesi, Benteng Rotterdam, hingga akhir hayatnya. 12. Salah satu faktor internal penyebab lahirnya pergerakan nasional di Indonesia adalah A. Kemenangan Jepang atas Rusia, 1905, B. Masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme, C. Penderitaan rakyat akibat penjajahan, D. Kebangkitan nasional negara-negara tetangga. Penderitaan rakyat, akibat tanam paksa, kerja rodi, dan lahirnya golongan terpelajar merupakan faktor internal yang mendorong kesadaran nasional untuk melawan penjajahan dan memimpin pergerakan. 13. Hari Sumpah Pemuda yang ditetapkan sebagai Hari Persatuan Nasional jatuh pada tanggal A. 27 Oktober 1928, B. 28 Oktober 1928, C. 28 Oktober 1982, D. 29 Oktober 1928. Sumpah Pemuda lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, yang merupakan hasil Kongres Pemuda II dan menjadi tonggak penting persatuan bangsa Indonesia. 14. Daratan yang sangat luas yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara disebut A. Samudra, B. Pulau, C. Benua, D. Kutub. Benua adalah masa daratan yang sangat luas di permukaan bumi dan terdiri atas beberapa negara, seperti Asia atau Afrika, yang berbeda dengan pulau, samudra, atau kutub. 15. Benua yang tidak memiliki penduduk tetap dan sebagian besar wilayahnya tertutup es adalah benua A. Amerika, B. Afrika, C. Antartika, D. Australia.
Benua Antartika terletak di kutub selatan, ditutupi lapisan es tebal, dan merupakan satu-satunya benua yang tidak memiliki penduduk tetap yang mendiami wilayah tersebut secara permanen. 16. Pemanasan global, global warming, terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi A. Oksigen di atmosfer, B. Nitrogen di atmosfer, C. Gas rumah kaca di atmosfer, D. Uap air yang berasal dari daur ulang. Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, seperti CO2, metana, dan lainnya, di atmosfer, yang menahan panas dan memicu kenaikan suhu bumi. 17. Kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang sangat strategis. Hal ini mendukung kegiatan A. Budaya, B. Sosial, C. Ekspor-impor, D. Sumber daya manusia. Posisi geografis strategis Indonesia, di antara dua samudra dan benua, menjadikannya pusat jalur perdagangan internasional yang secara langsung mendukung kegiatan ekspor-impor. 18. Pengiriman atau penjualan barang dari dalam negeri ke luar negeri disebut A. Impor, B. Ekspor, C. Kargo, D. Ekspres. Ekspor adalah kegiatan penjualan atau pengiriman barang dan jasa dari dalam negeri, Indonesia, ke luar negeri, yang merupakan kebalikan dari impor. 19. Salah satu ciri utama globalisasi adalah A. Batas-batas geografis antar negara semakin tebal, B. Terputusnya hubungan dan kerjasama antar negara, C. Seluruh penduduk dunia saling terhubung dan berinteraksi, D. Menurunnya peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi ditandai dengan terhapusnya batas-batas geografis antar negara, yang memungkinkan seluruh penduduk dunia saling terhubung, melalui teknologi, dan bekerja sama. 20. Bentuk partisipasi Indonesia dalam sistem politik dan ekonomi dunia yang ditandai dengan sikap tidak memihak pada blok manapun, dan aktif dalam perdamaian dunia disebut politik, A. Globalisasi, B. Perdagangan, C. Bebas aktif, D. Kerjasama. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia bermakna bebas menentukan sikap, tidak memihak blok manapun, dan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. 1. Tempat bertemunya dua tulang dan memungkinkan terjadinya gerakan pada tubuh disebut. Tempat bertemunya dua tulang dan memungkinkan terjadinya gerakan pada tubuh disebut sendi. 2. Kemampuan otot untuk memanjang ketika otot tersebut berelaksasi disebut. Kemampuan otot untuk memanjang ketika otot tersebut berelaksasi disebut ekstensibilitas. 3. Organ vital yang dilindungi oleh rangka kepala, tengkorak, manusia adalah. Organ vital yang dilindungi oleh rangka kepala, tengkorak, manusia, adalah otak. 4. Panggilan untuk rakyat pribumi yang dipekerjakan secara paksa oleh Jepang pada masa penjajahan disebut. Panggilan untuk rakyat pribumi yang dipekerjakan secara paksa oleh Jepang pada masa penjajahan disebut Romusha.
5. Persatuan Organisasi Pemuda yang mencapai puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 dikenal sebagai peristiwa. Persatuan Organisasi Pemuda yang mencapai puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 dikenal sebagai peristiwa Sumpah Pemuda. 6. Benua yang terletak di wilayah paling utara bumi dan sebagian besar wilayahnya merupakan es beku yang mengambang disebut benua. Benua yang terletak di wilayah paling utara bumi dan sebagian besar wilayahnya merupakan es beku yang mengambang, disebut benua Arktika. 7. Dampak negatif dari pemanasan global yang menyebabkan naiknya permukaan laut karena mencairnya es di kutub adalah dampak negatif dari pemanasan global yang menyebabkan naiknya permukaan laut karena mencairnya es di kutub adalah kenaikan permukaan air laut. 8. Salah satu organisasi regional negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tahun 1967 adalah salah satu organisasi regional negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tahun 1967 adalah ASEAN. 9. Perkembangan teknologi, terutama internet, telah memudahkan hubungan dan kerjasama di tingkat perkembangan teknologi, terutama internet, telah memudahkan hubungan dan kerjasama di tingkat antar negara. 10. Warisan budaya yang berwujud fisik dan dapat disentuh, seperti candi dan museum, disebut warisan budaya. Warisan budaya yang berwujud fisik dan dapat disentuh, seperti candi dan museum, disebut warisan budaya benda. 1. Tuliskan 2 contoh sendi yang terdapat pada tubuh manusia, dan sebutkan lokasi sendi tersebut. 1. Sendi engsel, terdapat pada siku dan lutut. Memungkinkan gerakan seperti membuka dan menutup pintu, satu arah atau dua arah. 2. Sendi peluru, terdapat pada bahu dan panggul. Memungkinkan gerakan bebas ke segala arah, rotasi dan putar. 2. Tuliskan 2 faktor eksternal penyebab lahirnya pergerakan nasional Indonesia. 1. Harga jual rempah-rempah menjadi sangat rendah karena ditetapkan sepihak oleh VOC. 2. Rakyat pribumi kehilangan kebebasan untuk menjual hasil panennya kepada pihak lain. 3. Rakyat pribumi hidup dalam kemiskinan dan penderitaan akibat eksploitasi kekayaan alam oleh VOC. 3. Tuliskan 6 benua di dunia, dimulai dari yang terluas. 1. Benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Antartika, benua Eropa, benua Australia. 4. Jelaskan 2 pengaruh positif globalisasi dalam bidang ekonomi. 1. Mempermudah ekspor-impor, globalisasi mempermudah perdagangan antar negara, memungkinkan produk lokal dijual ke pasar internasional dan impor barang asing. 2. Meningkatkan investasi. Perusahaan asing lebih mudah menanamkan modal, investasi, di Indonesia, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 5. Mengapa warisan budaya tak benda, misalnya seni tari tradisional atau bahasa daerah, lebih rentan hilang dibandingkan warisan budaya benda, misalnya candi?
Warisan budaya tak benda lebih rentan hilang karena ia terikat pada manusianya. Warisan ini akan punah jika tidak ada lagi generasi yang mempelajarinya, mempraktikannya, atau menurunkannya kepada generasi berikutnya.